Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai network ya. Nah, coba teman-teman, saat ini kan kita lihat ya, di virtual kita kan network adapternya tipenya NAT ya, benar ya? NAT itu kan berarti dia ada apa namanya, dia nggak bisa langsung nge-bridge ke network fisikal lokal ya. Nah coba teman-teman sekarang tipenya dirubah, teman-teman buka edit, kemudian ke virtual network editor ya. Nah di sini ada virtual VNet 0 yang tipenya bridging, itu sudah ada ya. Nah kita buat yang baru aja, add network. Nah ini nomornya biasanya berurut setelah nomor selanjutnya yang kosong. Kalau di tempat saya langsung VMnet 2, kemudian di OK. Kalau teman-teman mungkin ada VMnet 3 atau 4 gitu kan. Kebetulan di tempat saya VMnet 2. Nah terus untuk VNet informasinya dipilih mode bridge. Nggak bisa ya? Oke teman-teman, sorry, ini tipe VMware-nya dia nggak memungkinkan untuk membuat network adapter bridging sampai 2 kali. Coba teman-teman klik yang VMnet kosong, ada ya, ada ya. Nah itu tipenya dirubah bridging, bridge-nya itu ke Ethernet yang ada di komputer masing-masing. Oke teman-teman, pilih VMnet kosong, kemudian VMnet information-nya dirubah ke bridge. Nah, terus bridge 2-nya itu dirubah ke Ethernet-nya masing-masing. Nah, biasanya kalau yang dia Ethernet-nya standar bawaan motherboard, dia Realtek, ada yang IC Plus. Nah, saya di sini pakai yang wireless. Pakai wireless ya. Sudah? Sudah ya. Nah, kemudian di apply. Oke, kita lanjut lagi. Setelah teman-teman bridge 2-nya dipilih dengan network adapter masing-masing, kemudian udah di OK. Oke, teman-teman, di virtual VMware-nya network adapter, teman-teman pilih network adapter. Kemudian dipilih yang tadi udah dirubah kan, yang VMnet 0 ya. Nah itu dipilih, diklik. Sudah ya. Teman-teman pilih. Kalau sudah dipilih di OK. Nah nanti kan network adapternya itu yang kepilih yang VMnet 0 ya. Nah itu berarti sekarang network adapternya itu terhubung langsung ke network adapter yang ada di PC masing-masing. Oke teman-teman, setelah udah dipilih network adapternya, teman-teman play lagi Linuxnya, di power on. Oke teman-teman, setelah Linuxnya sudah loading, nah, teman-teman masuk login menggunakan user masing-masing ya. Sudah login.
kali ini kita akan mempelajari cara setting IP statik ya. IP statik menggunakan command line. Coba teman-teman buka CMD, buka command line-nya di aplikasi System Tool, kemudian pilih terminal. Sudah ya? Ya, teman-teman buka terminalnya masing-masing. Sudah ya? Ada dua cara untuk setting network di CentOS. Yang pertama menggunakan sama ya, kedua-duanya menggunakan command line. Ada cara dengan menggunakan command line. Command line. Yang kedua menggunakan sekarang kita bakal coba menggunakan command line ya. Buka terminal, kemudian login sebagai teman-teman login sebagai root. Di terminalnya ketik su enter. Ini ada passwordnya ya. Kemarin dia sempat coba ganti ya. Iya. Ya. Oke, udah masuk ke root. Pertama kita ubah script konfigurasi. Kedua, edit script di etc /sysconfig/network script. Namanya teman-teman pakai editor nano, ketik nano spasi etc. Udah ya? Udah. Sysconfig, kemudian /network yes script. Sudah. Sudah. Sudah ya? Sudah. Kemudian pilih yang if cfg Oke, teman-teman udah masuk root. Sekarang buka editor nano spasi garis miring etc garis miring sysconfig garis miring network descript garis miring. Nah, di sini ada interface kan, ada interface LO loopback ini.
Terus ada interface. Nah, di sini kan cuma ada interface loopback ya. Teman-teman adanya apa? Sampai network script doang. Belum. Nah, ini kita harus milih file scriptnya yang mau kita rubah. Ada interface loopback. Di sini ternyata cuma ada satu interface loopback. Teman-teman pilih yang interface loopback. Ketik if cfg load. Setelah dipilih file config-nya, coba teman-teman di enter. Nah, ini device-nya namanya loopback ya. Di bagian IP address, coba teman-teman ketik IP-nya ya, IP lokalnya 100.0. Oh, itu diubah kan? Ya, dirubah .1. Nah, itu berurut dari yang ujung .2, .3, .4. Jadi nggak ada yang sama ya. Oh, itu apa? Jadi IP address-nya formatnya 100.0.1. Nah, nanti berurut dari mejanya. Misalnya meja paling depan meja nomor 2, jadi nanti IP-nya 1.2, .3, .4. Ya. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan ya. Bukan kesalahan dari kitanya, kesalahan dari sistem. Coba teman-teman ketikin if config. Oke, teman-teman coba buka terminalnya lagi tadi. Teman-teman ketik if config. Sudah diketik if config, kemudian di enter. Di terminal teman-teman itu tertulis ETH 0 atau ETH 1 ya? Iya. Benar ya? Nah, itu coba buka notepad. Teman-teman buka notepad. Oke, tadi udah diketik if config, kemudian kan ada muncul ya? Iya. Teman-teman mungkin ada yang tulisannya ETH 0, ada yang ETH 1. Ya, itu tolong coba dicatat untuk alamat hardware-nya. Teman-teman ketik ETH 0, terus HW-nya, hardware-nya. Hardware tahu ya, yang ini ya. Hardware yang ini ya. Bisa di copy. Yang bisa di copy, bisa diketik AW ADDR 0C 29 2C 1F 8. Ini kosong apa nol Pak? Nol. Nol. Kalau untuk MAC address, ini MAC address ya. Hardware address itu sama dengan MAC address. Di sini kebetulan di ETH 0 saya sudah ada IP-nya ya. Teman-teman kan pasti belum ada IP-nya ya. Belum ada kan IP-nya? Belum ada ya.
Ya, karena itu belum dapat IP address dari DHCP. Belum ada ya. Kebetulan saya ada DHCP-nya, jadi udah langsung dapat IP. Sudah dicatat alamat hardware-nya? Sudah ya. Kalau sudah dicatat alamat hardware-nya, coba teman-teman copy script yang ifc loopback. Tadi kita sudah lihat ada di cd etc sysconfig network script. Teman-teman udah masuk ke direktori etc sysconfig network script. Perintahnya cd ya. Sudah? Coba teman-teman ls dari ls ya. Sudah. Nah itu kan hanya ada script loopback ya, lo ya. Nah itu script loopback itu ternyata nanti ada fungsinya dia untuk keping diri sendiri. Biasanya dia isinya alamat hostname 127.0.0. Nah karena kita mau setting manual, kita copy file konfigurasi yang ini. Perintahnya masih ingat gak? Pakai cp spasi nama filenya, kemudian nama file yang di copy ya, if cfg. Nah tadi ethernetnya namanya apa? Ada yang ETH0, ada yang ETH1 ya. Nah karena saya ETH0, jadi saya bikin nama file scriptnya ETH0 ifcfg ETH0. Kalau yang teman-teman ETH1 bikinnya ETH1 ya. Kita ls lagi, sudah ada ya. Sudah ya, sudah bikin file script baru. Coba teman-teman dibuka dengan menggunakan editor nano. Ketik nano spasi nama filenya if cfg dash eth0. Kalau yang dapat interface-nya ETH1 ya. Di enter. Device-nya diganti dengan ETH0. Kalau teman-teman yang ETH1 diganti ETH1. Sudah. LO-nya diganti dengan interface-nya. Kalau yang interface-nya ETH0, ETH0. Kalau yang ETH1, ETH1. Oke, teman-teman kita lanjut. Tadi udah dibuka ya file yang script yang baru dibuat. Kemudian teman-teman ubah untuk nama device-nya jadi nama device yang tadi teman-teman cek. Kebetulan saya adanya ETH0, jadi device-nya saya beri nama ETH0. Untuk address-nya teman-teman coba isi 100.0.1, kemudian dihitung dari nomor meja ya. Dari mana dihitungnya nih?
Jadi nggak boleh sama ya. Sesuai meja. Iya. Satu ya. Belakang. Dua ya. Ada yang pojok tanya berapa? Berapa? Teman-teman tadi formatnya 100.0.1. Sesuai nomor meja ya. Nah ini ya sesuai sama nama komputernya deh boleh. Network dari teman-teman kan ada yang belakangnya tuh 32 buntutnya ya. Jadi masukin 32. Tapi depannya 1 ya. Nah kebetulan saya nggak bisa ngikutin IP addressnya karena ada di network yang berbeda. Saya isi 192.168.127.130. Nah netmasknya teman-teman samain dengan di komputer fisiknya 255.0.0.0 ya. Kalau saya 255.255.0. Untuk networknya juga disamain sesuai komputer fisik ya. Ya. Sudah? Kalau network itu dia yang paling depan, jadi ini 0 seharusnya. Jadi teman-teman tuh isinya 100.0.0.0. Network tuh IP address paling awal, paling pertama. Bener ya? Iya, network itu bener ya? Udah. Nah kalau untuk broadcastnya baru belakangnya pasti alamat terakhir. Jadi network itu alamat IP pertama, broadcast alamat IP terakhir. Kalau teman-teman isinya 100.0 belum tentu. Broadcastnya berapa kalau /16? Berapa? Nah itunya kebanyakan sih. Nah, ya bisa dilihat di sini kan IP addressnya 100.100.0 ya /16. Broadcastnya berapa tuh? Nih broadcastnya nih. Bukan /16 berarti tuh /8. Tuh bener kan /8 kan? Bener ya? Nah teman-teman tuh isi networknya 100.0.0.0 tadi udah bener ya? Terus broadcastnya 100.255.255.255. Bukan, karena kan netmasknya kan yang dipakai kelas A ya /8. Jadi broadcastnya tuh banyak banget IP-nya sebenarnya. Ini sebenarnya mempengaruhi ini. Nanti proses si routernya itu ngecek IP gitu. Itu jadi semakin lama sebenarnya. Nanti biasanya timbul collision gitu. Jadi kalau ada satu IP virus, ini bisa nge-broadcast ke seluruhnya nih.
routing table-nya pasti penuh deh nih. Sebenarnya sih nggak bagus ya sistem IP slash terlalu banyak ya. Ya nanti jeleknya di situ dia bisa nge-broadcast. Kalau sekali nge-broadcast dia ada berapa IP nya di broadcast? Banyak kan? Nah cuman karena contoh ini jadi broadcastnya tadi nanti diisi 100.25.25 ya. Sudah diisi broadcastnya? Iya. Kalau saya isi 127.255. Onboardnya yes. Name-nya sistem strip ETH 0. Kemudian hardware-nya yang tadi dicatat, tadi dicatat ya. AW, ADDR, sama dengan sudah. Udah ya. Enggak, kalau yang MAC address enggak. Sudah ya. Sudah. Kalau udah di save. Tahu ya, di save ya, Ctrl O. Kalau untuk nge-save Ctrl O. Sini Ctrl O, write out. Kemudian di enter, terus Ctrl X. Namanya kan sama ada terus Y. Ya, sama. Sudah ya. Kalau udah, teman-teman networknya di restart. Perintahnya garis miring etc init titik d network restart. Hasilnya apa teman-teman? Sudah, kalau sudah di restart, coba teman-teman dari Linuxnya ping ke komputer masing-masing. Contoh misalnya ping spasi IP komputernya ya, misalnya 100.0.0 titik berapa gitu, 31, ada yang 32, ada yang 33. Sudah diping? Bisa kan? Bisa masuk ya? Kalau bisa masuk, coba teman-teman ping ke sebelahnya aja, Linux sebelahnya. Oke, teman-teman kan
udah ngeping ke sebelahnya bisa ya. Nah, ngeping ke Google nggak bisa. Nah ini dia katanya unknown host. Coba saya ping keluar. Coba teman-teman ping ke 202 147 19982. Nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga ya? Itu kenapa? Kalau yang pertama kan dia karena nggak tahu hostname kan, berarti ini DNS servernya harus disetting. Yang kedua ini network is unreachable, berarti network ini udah di luar jangkauan. Berarti masalah di mana tuh? Mana? Di gateway kan. Kalau di luar jangkauan itu, kalau gateway itu kan fungsinya untuk menjangkau alamat IP di luar IP lokal itu kan. Nah itu kalau dia udah di luar subnetnya, IP-nya dia perlu nanya ke gateway. Nah karena ini gateway-nya kayaknya belum disetting ya. Coba teman-teman buka nano spasi garis miring etc. Sudah ya. Sysconfig, kemudian network, enter. Networking yes, ini udah yes ya, sudah yes ya. Ini di exit. Berarti teman-teman harus masukin gateway di etc sysconfig network script if cfg, balik ke ETH masing-masing ya. Sudah. Teman-teman perlu edit lagi di konfigurasi Ethernetnya, balik lagi ke ifcfg. Sudah. Sudah ya? Sudah diganti ya? Maksudnya sudah masuk ya? Coba ketik di situ gateway. Kalau saya gateway-nya 192.168.127. Kalau teman-teman samain ya sama komputer Windows-nya. Berapa? Sudah ya, kalau sudah di save. Kalau sudah di save, di restart lagi. Sudah di save ya. Oke teman-teman, sorry kayaknya ada salah ini. Kayaknya gateway-nya nggak bisa ditaruh di sini. Nggak bisa ya. Teman-teman tadi dihapus lagi yang gateway-nya udah diisi, udah dihapus. Sudah ya. Sudah dihapus. Nah itu dia merubahnya ada di nano etc sysconfig network. Kenapa? Gateway ini yang tadi dihapus ya. Yang semula tadi dihapus.
dihapus, terus teman-teman masuk ke etc nano spasi etc sysconfig klik network. Sudah ya? Ya. Nah, di paling bawah isi gateway. Itu 92. Teman-teman isi yang tadi ya, 100.0.0.101. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah di save, kalau sudah di save, networknya di restart. etc garis miring init d garis miring network restart. Sudah ya? Teman-teman coba ping ke alamat Google 8.8.8 masih unreachable. Oke. Teman-teman udah coba ngeping ke gateway ya? Ngeping ke gateway nggak bisa ya? Kalau ngeping ke sebelahnya bisa nggak? Bisa ya? Nah, nanti kita coba cek lagi untuk gateway-nya. Karena kalau kita nggak bisa ngeping gateway, berarti kita nggak bisa ping atau enggak akses ke alamat IP selain satu NESMAS ya. Oke, untuk setting IP ada yang mau ditanya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Nah, yang kedua kita mau belajar cara mengcopy file dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Jadi nanti kita mau gunain perintah. Teman-teman udah pernah dengar SCP? SCP udah belum ya? SCP itu kepanjangan dari Secure Copy. Nah, ini biasanya dia memanfaatkan port dari SSH, port 22 biasanya yang dipakai. Nah, ini SCP ini digunakan untuk mengcopy file, sama fungsinya dengan CP, cuma dia menggunakan autentikasi. Biasanya digunakan untuk mengcopy dari komputer 1 ke komputer 2. Biasanya sih disebut dengan file transfer ya. Perintahnya SCP spasi nama file spasi user remote itu maksudnya kita mau copy ke komputer sebelahnya, tapi kita harus tahu usernya, ngerti ya? Add alamat servernya, alamat server atau alamat IP.
alamat server atau alamat IP. Kemudian titik 2 garis miring nama folder yang dituju, nama folder tujuan, garis miring nama filenya kalau mau ngopi filenya, kalau mau ngubah nama filenya, nama file baru. Sekarang kita praktekin ya. Teman-teman ketik scp spasi, oh ya, nama filenya udah masih ada gak yang di dokumen? Coba dibuka deh di home, nama user ya. Masih ada ya. Namanya apa, latihan MV ya? Namanya latihan MV ya. Nah, coba teman-teman ketik scp spasi, nama filenya latihan MV, kemudian spasi, user sebelahnya, user Linux sebelahnya. Kita samain aja ya, kita pakai user root ya. Saya akan ngopi ke server saya sendiri. Formatnya user akeong, kemudian alamat servernya ya. Sudah? Karena server saya menggunakan port yang enggak standar, saya menggunakan port 1803. Teman-teman nggak usah diisi 1803 nya, jadi langsung scp spasi latihan strip mv. Min p ini digunakan untuk kalau kita mau akses ke server tapi dia nggak menggunakan port standar. Port standarnya kan port 22 ya. Nah, karena server yang saya pakai dia nggak pakai standar port, pakainya port 1803, jadi saya perlu masukin portnya. Nah, kemudian spasi nama latihan, kemudian spasi nama user yang ada di server yang mau kita remote. Kita pakai root aja ya, biar semuanya sama ya. Root akeong, kemudian IP tetangganya berapa? IP Linux tetangganya. Min p digunakan untuk apa? Tadi min p digunakan untuk kalau server tersebut dia menggunakan port yang enggak standar. Port standarnya kan port 22, dia nggak perlu pakai min p. Karena server saya menggunakan port yang berbeda, jadi harus dimasukin min 1803. Sudah ya. Kemudian nama latihan, spasi usernya, user PC yang mau di remote, user yang di sebelahnya ya, disamain aja pakai root akeong, kemudian IP tetangganya, IP server, IP Linux tetangganya sebelahnya. Teman-teman kan formatnya akeong, jadi akeong 100.0.1 IP tetangganya ya. Sudah? Sudah belum? Sudah ya. Nah, kemudian setelah kita
user dan alamat servernya ya. Kemudian di titik 2 garis miring folder yang dituju. Folder yang dituju teman-teman coba arahkan ke garis miring TMP. Garis miring TMP. TMP, kemudian bikin namanya latihan SCP. Kalau video ya? Ya, jadi setelah nama user, akeong, alamat server, titik 2 ya. Titik 2 nama folder yang dituju, terus bikin namanya SCP biar ketahuan bedanya. Udah ya? Kalau folder yang nggak ada kita bisa bikin sendiri nggak? Nah itu berarti ini kan bukan nge-create folder, ini ngopi file atau ngopi folder. Kalau mau ngopi folder nanti di depannya kasih parameter R. Ini nggak bisa nge-create folder deh, nggak nge-create. Nanti dia nggak ada jadi alamatnya. Karena SCP itu hanya untuk mengcopy. Tuh, kalau kita copy sama foldernya bisa. Jadi misalnya kita mau copy folder, copy ke TMP, cuma di TMP itu nggak ada foldernya, itu kan satu folder kita copy. Nah ini karena di copy satu file, kalau kita ketik TMP garis miring nama folder yang nggak ada di remote-nya, dia nggak bisa. Coba teman-teman enter. Lost connection ya. Oke teman-teman, tadi setelah dicoba copy itu dia failed ya, failed. Error ya. Coba SSH nya dihidupin dulu deh. SSH nya garis miring, lalu ketik garis miring etc garis miring init D. Sudah. Terus ketik SSHD, terus statusnya stop ya. Kalau kita ketik status di enter, itu kan stop tuh. Coba dihidupin deh dengan perintahnya etc init D SSH D spasi start. Start. Sudah ya. Sudah. Coba kita cek lagi etc init D SSHD status. Udah running belum? Sudah ya? Nah coba sekarang teman-teman coba lagi yang tadi di copy. Oke ya, kalau udah pasti nanti ada pertanyaannya. Apakah kamu yakin koneksi ini aman, atau jawabnya yes atau no ya. Coba teman-teman jawab yes. Jawab yes. Nanti dia akan muncul pertanyaan password. Password ya. Iya betul. Nah kita masukin password root komputer yang kita remote. Sudah. Nah ini passwordnya saya udah masukin. File latihan berhasil tercopy ya. Nah ini kalau saya cek di sini. Nah ini ada nama filenya. Nah teman-teman ngetesnya gini ya. Ngetesnya biar ketahuan itu file dari siapa. Ya biar ketahuan itu. Teman-teman ketik nama belakangnya pakai nama masing-masing ya. Nah, tadi kita ngetes pakai latihan strip SCP ya. Nah itu dibuat latihan strip SCP, strip namanya.
Jadi nanti ketahuan bener gak sih itu file kita gitu kan. Coba dites lagi deh. Terus cek di foldernya pasangannya, tetangganya, udah ada belum filenya. Seharusnya sih ada. Jadi ketahuan itu file kita gitu yang masuk. Sudah ya. Nah coba dicek. Nah itu ini ada file dengan nama yang tadi saya baru buat. Oke teman-teman, ada yang mau ditanya SCP? Ada yang mau ditanya formatnya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah sekarang tadi kita udah bisa ngirim ya, ngirim file ya. Nah sekarang kebalikannya, kita mau ngambil file yang ada yang tadi kita kirim. Gimana caranya? Tadi kita udah ngirim ke alamat tetangganya nama file ya. Benar nggak? Benar ya? Nah kalau kita mau ngambil gimana caranya? Di get. Perintahnya sama, cuma dibalik. Ya, kita pakai SCP spasi min P. Kalau saya min P pakai port, teman-teman masih sama ya. Ya cuman nih kita harus login dulu. Login, jadi kita masuk ke direktori tetangga kita. Berarti kan dibalik gitu. Jadi kalau tadi kan kita nama latihannya dulu ya. Nah sekarang kita ketik nama user remote-nya dulu. Titik 2. Terus alamatnya di mana? Yang mau saya ambil latihan SCP Mustafa. Nah terus mau dilariin kemana? Ke home Mustafa dokumen. Nah terus latihan SCP get ya. Benar ya? Nah, teman-teman kalau tadi untuk copy file ke Linux tetangganya formatnya SCP spasi nama file spasi user remote akeong alamat server atau alamat IP kemudian titik 2 kemudian nama folder yang dituju. Nah kalau mau ngambil file yang ada di tetangga sama caranya, cuma dibalik SCP. Nah ini kita harus koneksi dulu kan ke tetangga kan kalau mau ngambil. Nah kita permisi dulu kan. Nah permisinya dengan kita login ke server tersebut. Kita login sebagai user remote, kemudian alamat server atau alamat IP titik 2 nama folder yang dituju terus nama filenya apa yang mau diambil spasi. Nah ini kita mau taruh di lokal kita kan, mau kita taruh di lokal di mana gitu, tujuan folder tujuan ya, nama folder tujuan, nama folder tujuan. Nah ini yang di lokal ya. Kemudian mau dikasih namanya apa? Nama file baru atau kalau dia nggak dikasih nama file, nanti dia defaultnya sama namanya. Nama file baru ya. Nah kita mau contoh mau ambil lagi file yang tadi udah kita bikin di tetangga.
yang udah kita copy di tetangga, kita mau ambil lagi. Nah, teman-teman ketik SCP, kebalikannya ya, SCP spasi user tetangga, kita pakai root add IP tetangga .2 garis miring TMP. Jadi nama latihan yang dibikin terakhir apa? Kalau saya ketik di sini nama latihan file terakhir ini ya. Kemudian di spasi, setelah spasi kita ketik alamat atau nama folder tujuan. Nah, saya di sini mau saya copy di folder dokumen saya dengan nama latihan strip SCP strip get. Sudah? Bingung? Bingung ya? Nah, kalau untuk ngambil file yang udah kita copy, itu formatnya dibalik aja dari kita dari cara kita ngopi, dibaliknya begini ya. Nah, ini kan sebelumnya kita kalau ngopi nama file, kemudian user, akeong, alamat IP, kemudian .2 nama folder tujuan ya, bener ya. Nah, kalau kita mau ngambil tinggal dibalik, ini di depan dan nama file tujuannya di belakang. Nah, jadi logikanya begini, kita mau bertamu ke rumah orang, otomatis kita harus lewat pintu situ dulu kan, lewat pintu masuk kan. Nah, lewat pintu masuk itu kan kita harus login, bener gak? Bener ya? Nah, jadi kita harus login dulu. Sebelum kita ngambil file tersebut, kita harus login menggunakan nama user si server yang mau kita remote. Nah, jadi nama usernya apa? Root misalnya. Terus akeong, alamat server atau alamat IP, .2, kemudian filenya ada di mana gitu loh. Nama folder tujuannya di mana. Kemudian spasi. Nah, baru nih kita mau tempatin di mana. Kita mau copy lagi di komputer kita di mana naruhnya. Ngerti gak? Paham gak? Bingung ya? Bingung gak? Oke teman-teman, coba sekarang kita mau tes. Udah diketik? Udah? Nah, jadi perintahnya itu kebalikan dari yang pertama. Jadi ketik SCP spasi ya root akeong, alamat IP tetangga, .2 TMP garis miring nama file yang tadi terakhir kita copy apa? Kalau saya nama file terakhir saya latihan SCP, terus nama saya, kemudian spasi, kemudian file yang tadi mau saya ambil, saya mau taruh di dokumen dengan nama latihan SCP get. Sudah? Nah, kalau kita jalankan perintahnya secara otomatis nanti file yang tadi kita copy bisa kita tarik lagi. Nah, ini kita masukin Nah, ini hasil filenya sudah tercopy ya, dokumen.